Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita, agar kalian lebih nyaman menikmati video ini. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Jadi kalau begitu, langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Kawaki yang pergi meninggalkan Himawari yang memohon padanya agar tidak saling membunuh lagi. Setelah Kawaki mengatakan hal itu, dia segera bergegas pergi ke tempat kediaman Eida. Pada saat Kawaki hendak masuk, dia sudah ditunggu oleh Daimon yang tiba-tiba muncul dari belakang Kawaki. Melihat itu, Kawaki spontan mengaktifkan tangan senjata ninjanya yang ingin menebas Daimon. Melihat serangan itu, Daimon dengan santainya menghindar. Setelah itu Daimon berkata, "Jika saja aku tidak menghindar, aku bisa pastikan seranganmu tadi akan memantul dan mengenai tubuh aslimu langsung Kawaki. Jadi berterima kasihlah padaku." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Lagi dan lagi, setiap aku datang ke sini kau selalu memancing keributan Daimon. Bisakah kau tidak mengagetkanku sekali saja ketika aku berada di sini?" Mendengar itu, Daimon berkata, "Ya mau bagaimana lagi Kawaki? Teman bermain gameku sudah kau usir. Bahkan aku tidak mengucapkan salat pertemuan padanya setelah 3 tahun yang lalu." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Apa maksudmu Boruto? Berhentilah bersifat kekanak-kanakan Daimon, atau tidak aku akan membunuhmu nanti." Mendengar itu, Daimon tertawa dan berkata, "Santailah sedikit Kawaki. Aku juga ingin segera menendang wajahmu. Tapi apa boleh buat, aku tidak bisa melakukan itu semua. Karena kakakku yang pasti melarang aku untuk melakukannya. Jadi berterima kasihlah padanya." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Apa ada Eida di dalam? Aku ingin bertemu dengannya." Mendengar itu, Daimon berkata, "Hei Kawaki, jangan terlalu cepat seperti itu. Aku tidak akan mengizinkanmu masuk tanpa putusan dariku." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Jadi, apa yang ingin kau lakukan padaku?" Mendengar itu, Daimon menjawab, "Aku ingin sedikit bersenang-senang terlebih dahulu. Aku iri pada kalian bertiga, yang bebas bertarung di depan tadi. Jadi aku ingin sedikit bermain padamu terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan mengizinkanmu masuk ke tempat kakakku." Setelah Daimon berkata seperti itu, tiba-tiba dia muncul tepat di atas kepala Kawaki, dan mendaratkan tendangannya tepat di wajah Kawaki, sampai-sampai Kawaki terpental dan terhempas ke tanah. Melihat kejadian itu, Daimon berkata, Apakah tidak ada sedikit perlawanan buatku Kawaki?" Setelah Daimon berkata seperti itu, tiba-tiba tubuh Kawaki yang terpental ke tanah menghilang. Ternyata itu hanya Bunshin. Setelah Bunshin itu hilang, Kawaki muncul dari belakang Daimon dan berkata, "Aku tidak akan temakan oleh trik yang sama Daimon. Apakah ini sudah cukup untuk bermain?" Melihat kejadian itu, Daimon berkata, "Aku rasa, kau sudah cukup banyak mengamati cara bertarungku ya Kawaki. Aku harap aku bisa mendapatkan lebih permainan ini darimu, tapi trik yang tadi boleh juga." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Baiklah kalau begitu, aku mau masuk menemui Eida sekarang." Setelah Kawaki berkata seperti itu, Daimon berkata, "Hei Kawaki, aku akan mengingatkanmu satu hal untuk sekarang. Jika kau berani melakukan tindakan konyol pada kami berdua, kau akan tahu akibatnya." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Lakukan apa yang kau mau Daimon. Aku tidak akan mengganggu." Setelah itu, Daimon berkata, "Dan juga, kau harus berhati-hati mulai sekarang ketika bertemu Boruto. Dari apa yang kuamati, kekuatannya yang sekarang harus diwaspadai. Bukti nyatanya adalah Code yang sudah menjadi korban. Boruto dengan mudahnya melumpuhkan Code seorang diri. Bahkan Code yang sudah dilepas limiternya dan menyerap cakra Gyubi, masih tidak bisa berbuat apa-apa ketika di hadapan Boruto." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Aku tidak peduli akan semua itu. Sekuat apapun dia, aku akan menghancurkan mereka berdua dalam waktu yang sama. Ini semua aku lakukan demi desa ini." Setelah mereka berdua ribut-ribut, Eida yang dari dalam rumah sampai keluar, dan menemui mereka berdua. Eida berkata, "Ada apa ini Daimon?"
Lagi-lagi kau melakukan hal yang konyol padanya? Aku harap kau hentikan tindakanmu sekarang juga. Setelah itu, Kawaki dan Eida pun masuk ke dalam. Dan Kawaki langsung berkata, "Aku rasa kau sudah tahu apa tujuanku datang ke sini, Eida, benarkah begitu?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Aku rasa tidak. Akan tidak sopan bagiku jika terus memantau seseorang setiap saat." Mendengar jawaban Eida, Kawaki berkata, "Jadi begitu ya, baiklah. Aku ingin meminta bantuan padamu, untuk segera melihat di mana posisi keberadaan Code sekarang juga." Mendengar itu, Eida menjawab, "Jujur saja, aku tidak suka sama sekali untuk diperintah oleh siapapun, tapi baiklah jika kau mau mengetahuinya." Setelah Eida berkata seperti itu, dia mengaktifkan sendegannya, dan mengamati Code yang sedang ada di dimensi lain. Eida yang sedang melihat Code dan Boruto sedang bentrok untuk menguasai Gyuubi berkata kepada Kawaki, "Aku rasa, musuh utamamu akan menjadi satu orang Kawaki. Dan hal itu tidak akan memberatkanmu lagi untuk kedepannya." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Hei, katakanlah padaku apa yang kau lihat, dan aku tidak mengerti apa maksud dari ucapanmu." Mendengar itu, Eida berkata, "Saat ini, kondisi dari Code benar-benar memprihatinkan sekali. Aku rasa dia akan mati di tangan Boruto." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Apa, Boruto? Apa maksudmu? Apakah Boruto masuk ke dalam dimensi yang sama dengan Code?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Ya benar, Boruto dan Code saat ini sedang sedikit bentrok di dalam dimensi Gyuubi. Dan dari apa yang kulihat saat ini, Code benar-benar akan mati, dan Boruto menguasai pertarungan sekarang." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Bagaimana si Boruto ini bisa mengetahui titik koordinat dari dimensi milik Gyuubi Jigen? Aku rasa, sekalipun dia mengaktifkan karma, itu masih belum cukup untuk mengetahui titik koordinat dari dimensi itu." Mendengar itu, Eida menjawab, "Untuk persoalan seperti itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukan semua itu, tapi dalam waktu yang sekarang, dan apa yang kulihat dengan sendeganku, Code saat ini sedang terkapar dan Boruto mendekati tubuh Code." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Hei Eida, apakah kau bisa membantuku untuk mengakses portal dimensi itu? Dari apa yang baru kau katakan, bagiku inilah saat momen yang kutunggu-tunggu untuk mengakhiri segalanya." Mendengar itu, Daemon berkata kepada Kawaki, "Jika saja kau kalah di tangan Boruto ataupun Code, dan kau mati, lantas apakah kau juga akan tidak melepaskan Nanadaime Hokage beserta istrinya yang ada di dimensimu?" Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Kau tidak perlu tahu akan urusan itu, Daemon. Lebih baik kau perhatikan saja dirimu, jangan pernah menyinggung soal itu tepat di hadapanku." Mendengar itu, Daemon menjawab, "Tapi entahlah, aku rasa jika kau bertarung dengan Boruto yang sekarang, aku bisa pastikan kau akan kalah, dan tentunya kau akan mati, Kawaki. Dan juga, aku lihat belakangan ini, beberapa orang di desa sudah mulai banyak mengamati gerak-gerik darimu yang sering berpindah ke dimensi lain tanpa alasan yang jelas. Apakah kau setiap hari harus melihat wajah Nanadaime kesayanganmu, benarkah begitu, Kawaki?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Hei, hentikan ucapanmu itu, Daemon. Kau tidak boleh berkata seperti itu lagi kepadanya." Mendengar itu, Daemon menjawab, "Jujur saja Kawaki, aku sama sekali melihatmu sebagai orang pengecut yang memalukan. Apa yang kau lakukan selama 3 tahun ini benar-benar menjijikan. Kau tidak melakukan atau menyelesaikan masalahmu dengan jantan sebagai seorang pria. Aku jujur saja, aku sangat kagum kepada Boruto yang benar-benar lapang dada menghadapi fitnah keji darimu. Ya walaupun secara pribadi, aku tidak punya masalah apapun padamu. Dan lagi yang membuatku malu adalah, ketika aku harus mendengarkan namamu yang sudah dilabeli klan Uzumaki, itu benar-benar memalukan." Mendengarkan ucapan Daemon, tiba-tiba Kawaki mengaktifkan Doujutsu Ishiki secara sempurna tepat di hadapan wajah Daemon dan Eida. Daemon yang melihat mata Kawaki berubah, dia tersenyum jahat.